All right, good day everyone. So I'm going to explain your midterm task. Let me share screen first. Right. So this is research outline that you have to do as your midterm task. Let me explain one by one. So you have 7 points here that you have to describe in detail. Jadi yang pertama pastinya terkait dengan judul penelitian, your research title. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, silahkan pilih judul atau pilih penelitian yang sekiranya bisa kalian lakukan dalam waktu 1 bulan. Karena ini adalah mini research ya. So please be wise to choose your title. So here, my suggestions will be in qualitative research. Ya, qualitative research silakan dipilih research desainnya apa ya, kemudian nanti bisa ditentukan judulnya. Tapi boleh kalau misalnya mau coba yang kuantitatif, like experimental or correlation ya, bisa dicoba. Karena kan nanti bisa kalian cari datanya di kelas atau pakai teman-temannya sendiri sebagai research subjeknya. Nah, kalau sudah research title-nya kalian sudah tentukan, nah, kemudian ada research questions atau rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Dari research title yang kalian punya, ada berapa rumusan masalahnya? Nah, misalnya ada 2, ya, ya at least 2 lah ya. Kalau 3 atau 4 tuh terlalu banyak nanti. Coba kalian cari research questions yang penting-penting saja, sesuai dengan research title-nya. Contoh misalnya kemarin ya, contoh research title-nya misalnya speaking performance. Students anxiety and ya contoh misalnya ya ini adalah contoh judulnya misalnya students anxiety and motivation to achieve ya good speaking performance. Contoh nanti silakan disesuaikan ya. Ini saya mencoba untuk mencari kecemasan dan juga motivasi siswa dalam speaking. Apa sih kecemasannya? Nah, karena di sini ada 2 hal ya, dua dua variabel, 2 faktor yang akan kita cari, 2 hal ya, atau 2 poin. Nah, ini ya ada anxiety and motivation. So, as the first research questions will be about anxiety. What are the students' anxiety in speaking performance? Atau what are the students' anxiety to achieve? Misal, to achieve good speaking performance juga boleh. Nah, yang kedua motivation ya. Oke, yang kedua research questionnya what are students atau how ya.
How is students' motivation to achieve good speaking performance? Performance. Wah, ini typo ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kita punya 2 research questions. Kemudian kalau sudah ditentukan research questionnya, masuk ke poin ketiga, research method and research method mau diarahkan kemana kira-kira? Ke kuantitatif, kualitatif, atau apa? Atau mixed method misalnya. For example, I prefer to use qualitative method. Nah, udah tinggal kalian tulis aja di outline di sini bahwa research methodnya adalah kualitatif. Nah, kemudian research design-nya apa? Research design-nya dari kualitatif kemarin kan kita sudah membahas tentang etnografi, ya, narrative, case study, apalagi kemarin. Dan banyak lagi ya kemarin. Coba dicek lagi di catatannya, kira-kira di qualitative method ini masuk ke research design yang mana? Nah, karena di sini saya mau mengarahkan dia menggunakan case study ya. Tapi ketika dilihat, ini ada dua apa namanya? Dua case ya. Ada anxiety, ada motivation. So this will be multi case tadi. Nah, ini adalah research design yang akan kalian gunakan. Kemudian sampling teknik and partisipannya. Siapa partisipan yang mau dipakai? Misalnya semester berapa sekarang? Misalnya six semester students of English department, English department in Wibu. How many students? I think I'm gonna use like 30. Too much, mungkin 15 ya. 15 students. Now, how you choose? Ini adalah participants. Cara memilihnya gimana? Coba nanti dilihat lagi sampling teknik catatannya ya. Kita pakai apa kemarin? Judgment. Oke, jadi ketika kita memilih 15 orang, kriterianya apa? Berdasarkan judgment yang kita punya, ya. Kriteria. Yang pertama, ini kita akan, misalnya yang pertama adalah atau kita pakai kuota ya, lebih menarik kayaknya. Kuota sampling teknik. Nah, kita bagi dulu, kita punya 20 kan, 20 students. Oke, kita bagi menjadi 10 males and 10 females students. Oke, now kriteria yang kedua,
Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah tadi ya, mereka yang they have or they pass speaking subject dari mulai beginner level to advanced level. Ya, kalian kan ada mata kuliah speaking satu ya di beginner ya. Apa namanya? Beginner ya. Sampai di advanced speaking atau public speaking mungkin. Nah, jadi mereka yang lulus saja. Kalau nggak lulus ya nggak dijadikan subjek penelitian. Nah, yang ketiga, hmm, they got GPA lebih dari 3,5. Ya, yang IPK-nya 3,5 ke atas misalnya. Oke, ini contoh dari kriterianya. Kriteria apa? Kriteria partisipan yang akan kalian gunakan. Ya, terserah kalian ya mau pakai berapa banyak jumlahnya. Itu disesuaikan dengan hmm, plan yang kalian punya. Ya, kemudian yang nomor 6, ini ada data collections, ada procedure atau research model. Kalau semisal eh, kalian menggunakan kuantitatif method, kemudian kualitatif method, silahkan kalian boleh menuliskan data collection-nya. Data collection di sini adalah the way you find out the data. Bagaimana cara memperoleh datanya? Misalnya, kemarin ada tekniknya kan? Coba dibuka lagi catatannya. Misalnya dari ini saya kasih interview misalnya. Pakai interviewnya semi-structure. Semi-structure interview. Nah, kemudian yang kedua, mau pakai apa lagi data collection-nya selain interview? Saya mau juga pakai documentation. Nah, documentation di sini diperoleh dari recording of speaking activity during teaching and learning process. Jadi saya juga mau lihat nih speaking mereka itu gimana di kelas. Jadi di record speakingnya, speaking partisipannya, ini boleh. Kemudian yang ketiga apa? And etc. Ya, silakan disesuaikan. Kalau cuma satu pakai interview aja, ya boleh, silakan juga. Artinya data collection di sini benar-benar harus dipikirkan ya, karena kita juga nggak punya waktu yang lama ya. Kalau sekiranya hanya interview yang bisa dilakukan, boleh-boleh saja. Berarti memang data utamanya kalian ambil dari interview, karena di sini documentation hanya sebagai pendukung, ya, untuk menambah data yang kalian punya dari hasil interview. Anyway, kalau misalnya research design-nya itu class action research, ya mana tahu di antara kalian ada yang jadi guru, kemudian mau melakukan class action research as your mini project. So you need research procedure. Ya. Jadi butuhnya adalah research procedure, tidak perlu menuliskan lagi data collection teknik. Nah, kita masuk ke research procedure-nya yang kemarin itu ya. Yang pertama itu ada planning. Ya, yang kedua ada apa? Implementing.
Implementing. Terus yang ketiga ada observation. Kemudian yang keempat ada reflection. Nah, ini kalian tuliskan di masing-masing planning. Planning apa saja yang kalian lakukan? What will you do? What will you do? What kind of research instrument do you make? Research instrumennya apa yang dibuat? Atau kelengkapan instrumen yang kalian butuhkan apa? Misalnya ada RPS, ada teaching media, teaching material, ya. Nanti disebutkan ya, teaching medianya apa? Ini teaching medianya apa? Contohnya ya, misalnya teaching medianya flashcard misalnya. Ya, kemudian teaching materialnya apa yang dipakai? Misalnya list of vocabulary, vocabulary, and so on. Ya, depends on you, the way you plan your research. Kemudian implementing, ya, how many meetings. Nah, ini describe in detail, ya, what you will do in each meeting. Nah, nanti di describe apa nih? Misalnya kalian punya 10 meeting ya di pertemuan ini, di pertemuan research yang kalian punya ya. Nah, itu meeting pertama ngapain, meeting kedua ngapain, ketiga, keempat, seterusnya sampai ke meeting 10 ya. Kemudian observations. Observation also tell the reader what did you do. Apa nih yang akan ya yang akan dilakukan atau apa yang sekiranya nanti sudah dilakukan ya untuk research kalian. Nah, yang terakhir reflections. Apakah di siklus pertama ini successful or go to another ya, cycle. Go to another cycles. Nah, ini untuk car. Ya, kemudian tadi juga ada poin di atas ini ya. Ini data collections. Ada juga procedure sudah ya tadi yang untuk car ya. Kemudian ada research model. Ya, research model ini khusus untuk R&D ya. Jadi poin berikutnya adalah research model. Ini khusus untuk R&D, research and development. Ya. Apa kalian pakai research modelnya siapa? Pakai Borg and Gall, pakai yang mana? 4D, CAMS model, atau siapa? Or who? So please choose your research model if you want to do R&D research design. Ya, kemudian misalnya saya pilih Borg and Gall. Ya. For example, you choose Borg and Gall. Now you have 10 stages, right, to do your research. Dari 10 step atau 10 stages dari Borg and Gall, ada berapa yang kalian pakai? Semuanya, so you adopt
all stages or you adapt. Ya, jadi misalnya mau dipakai semuanya, saya semuanya pakai 10 stages itu. Boleh, atau di-adopt. Misalnya, di-adapt, sorry. Misalnya saya pakai 7 dari 10. Adapt 7 step or stages. Nah, nanti disebutkan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dijelaskan nanti juga ya. Oke, itu yang research model. Jangan semuanya dikerjakan ya. Artinya kalau kalian pakai card tidak perlu menulis data collection, tidak perlu juga menuliskan research model. Kalau pakai R&D berarti silahkan tuliskan research modelnya tanpa harus membuat research procedure dan juga data collection. Begitu pula jika pakai quantitative research or qualitative research, ya boleh kalian tuliskan data collection saja tanpa harus mengerjakan atau menuliskan research procedure dan research model. Begitu ya. Kebanyakan sih ditulis semua ya. Data collection ditulis, research procedure ditulis, research model juga ditulis. Nah, itu nanti salah kaprah ya. Oke, yang berikutnya adalah research instrument. Nah, ini tidak untuk car and R&D. Ya, tidak untuk car and R&D. Jadi kalau kalian tadi pakai research design-nya itu class action research and development, tidak perlu menuliskan research instrument. Kalian itu berhenti di poin nomor 6 saja. Ya. Tapi kalau quantitative or qualitative research, you need research instrument. Research instrument ini adalah research instrument ini berhubungan dengan data collection. Nah, apa nih data collectionnya? Misalnya tadi pakai interview. So, I need interview guideline. Buka lagi catatannya ya. Jadi harus sinkron ya. Kalau tadi pakai documentation, berarti I need video recording. Nah, ini adalah research instrument yang sesuai dengan data collection. Artinya kalau misalnya data collection-nya ada 2, ya berarti research instrumennya at least ada 2. Ya, mana tahu yang documentation tuh nggak hanya video, kalian juga mau lihat apa misalnya dari hasil recordingnya siapa, gurunya, teachernya, siapa atau siapa. Ya, so I say at least. Tetapi yang jelas research instrument di sini pasti berhubungan dengan data collection. Jangan sampai misalnya di data collectionnya itu kalian ketika pakai uh, eksperimental kan pasti pakai tes. Kemudian research instrumennya nggak ada tesnya ya, nggak ada jenis tes yang diberikan, cuma interview sama audio misalnya atau interview dan field note. Nah, itu kan nggak sinkron ya. Ada yang error nanti. Okay, so remember if you use car and R&D, just stop in number 6, point number 6. Ya, di poin the data collection procedure or research model. Nah, ini adalah research outline yang harus kalian buat sebagai outline untuk mini research nanti. So please submit in your Edlink next week, with these file names
your NPM, and also complete name. Okay, thank you everyone. I'm gonna see your midterm outline, research outline in your Atlink.